Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an di halaqah rutin kita. InsyaAllah hari ini Ustazah akan sedikit memberikan taujih berkenaan tentang Al-Quran. Ya. Sebelumnya apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Jauh-jauh semua ya kayaknya datangnya ya. Tapi insyaAllah semoga berkah. Sebelum kita mulai kajian kita hari ini, ada baiknya kita membaca awal Quran surah Al-Baqarah 5 ayat saja secara berjamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم. Semoga dengan bacaan Quran surah Al-Baqarah 5 ayat tadi, kajian kita pada hari ini membawa barakah. InsyaAllah fi hadzal yaum Ustazah akan membahas sedikit berkenaan tentang Al-Quran adalah aroma kehidupan. Ya. Pada hari ini yang hadir di sini adalah para hafizah, para penghafal Al-Quran yang semestinya sudah hidup dengan Al-Quran dan menjadi makanan sehari-hari menghafalkan Al-Quran. Sebelumnya kita juga harus kembali kepada pengertian daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran itu berasal daripada qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Sudah semestinya ketika Al-Quran itu kita katakan kata Al-Quran, berarti kita sudah ada niatan untuk membaca Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana diturunkan secara berangsur-angsur, kemudian dengan membacanya juga menjadi ibadah bagi kita. Seperti itu. Adinda-adinda Ustazah yang Ustazah sayangi, mengapa kita diharuskan untuk membaca Al-Quran? Dalam sebuah hadis dinyatakan, Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujjah. Ya, ta'amuha thayyib wa rihuha thayyib. Ya. Diumpamakan seorang mukmin ya, yang membaca Al-Quran itu semisal utrujjah. Dimakan rasanya enak, dicium baunya wangi. Ya. Apa itu utrujjah? Dalam sebuah pembahasan hadis dinyatakan bahwasanya utrujjah adalah buah-buahan yang ketika dimakan itu nikmat, kata Rasulullah. Ketika dicium aromanya wangi. Dalam sebuah riwayat lain disampaikan utrujjah itu dia seperti buah lemon. Ya, bahkan dia lebih besar daripada al-burtuqal atau buah jeruk. Nah, tapi ada permasalahan lain yang disampaikan di bawah hadis tersebut. Semisal orang mukmin yang tidak rajin membaca Al-Quran itu semisal buah samarah atau buah kurma. Ya, ketika kita makan rasanya manis tapi tidak berbau, seperti itu. Jadi bisa menjadi pilihan bagi kita sebagai seorang mukmin yang baik. Ya, dalam hadis tersebut juga sudah diingatkan kepada kita, orang yang rajin membaca Al-Quran itu bagaikan buah yang ranum, buah yang enak rasanya, juga enak wanginya. Seperti itu, adik-adik semuanya. Jadi jangan kita jadikan alasan, saya tidak punya waktu dengan Al-Quran, saya tidak ada waktu hari ini. Bukankah ini teman sejati kita? Ketika nanti di alam kubur tidak ada teman lain melainkan daripada amal soleh kita. Dan bacaan Al-Quran kita menjadi ibadah, dan dia akan menjelma menjadi teman sejati kita nantinya. Juga dikatakan dalam hadis Rasul, apa dikatakan dalam hadis Rasul? Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti di yaumil akhir atau di yaumil qiyamah dia akan menjadi syafaat bagi kita yang membacanya atau bagi kita sahibul Quran. Ya. Maka sungguh kalian adalah orang-orang terpilih, kalian para huffaz, kalian para hafizah, ya. Di sini ada musyrifahnya, di sini ada santrinya. Maka ketika kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai teman sejati kita, ada beberapa hal yang kita dapatkan. Yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan. Itu sudah pasti. Mungkin di antara kalian ada nggak satu hari itu gelisah? Ada ya. Tapi ketika dengan Al-Quran kita baca satu lembar, kita baca 2 lembar, tiba-tiba gelisahnya hilang, nurun gelisahnya. Ya, kenapa bisa gitu? Karena memang Al-Quran ini adalah teman, Al-Quran ini adalah penenang, Al-Quran ini adalah syifa, hudal linnas, ya, sebagai obat, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka tidak salah jalan kalian memilih untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Ya, kata Allah dalam Al-Quran apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Maka sungguh yang dikatakan para penghafal Al-Quran adalah siapa para penghafal Al-Quran? Bukan berarti dia yang hafal 30 juz, bukan. Tetapi penghafal Al-Quran adalah dia yang menghafalkan Al-Quran kemudian dia mengamalkannya. Apa itu 1 juz? Apa itu 1 surah? Apa itu 1 ayat? Makanya sekarang kebanyakan orang yang hafal 30 juz banyak yang gak ngamalin. Itu yang jadi persoalan. Makanya 30 juz masih ada yang pacaran. Dia ngafal Quran masih juga buat maksiat. Kenapa? Al-Quran gak hidup di dadanya. Yang dikatakan Al-Quran ma fi dhahri qalbin. Al-Quran itu apa yang ada di hati atau apa yang ada di dada manusia. Ya. Kalau kalian cuma hafal Quran surah Al-Baqarah dan Al-Baqarah itu hadir di hati kalian dan kalian praktikkan dalam kehidupan kalian, insya Allah itu akan menjadi pelindung bagi kalian dan itu akan menjadi tolak ukur. Jadi kita sebagai penghafal Quran nih, gimana ya kalau mau buat suatu maksiat itu kayak saya ngafal Quran loh, masa iya saya buat kesalahan fatal ini? Karena kadang-kadang kita tuh udah tahu, tapi kita sering lalai, sering lupa, ya kan gitu. Nah, dan semoga Al-Quran yang ada pada kita hari ini, Al-Quran yang kita pegang hari ini menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Dan juga bagi para musyrifah, satu nasihat ustazah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Itu dari hadis Rasul, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari ilmu Al-Quran dan mengamalkannya. Dengan kalian mengajarkan santri-santri yang ada di dalam markas Al-Huffaz, itu merupakan suatu amalan yang baik, suatu amalan soleh. Dan ustazah harap kalian bisa mempertahankannya dan bisa menjadi ya kenikmatan lah dalam kehidupan kalian. Mungkin untuk hari ini itu saja taujih yang bisa ustazah berikan. Semoga Al-Quran menjadi aroma di kehidupan kita, semerbak harumnya, dan kita juga jadi senang dengan membaca Al-Quran, ya. Amin, Allahumma amin. Baik, mungkin halaqah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.